Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi tentang besaran turunan kayak gitu. Terus untuk saat ini, Sir, ada nggak sih alat ukur yang bisa mengukur besaran turunan? Tadi kita sudah bahas volume nih, ya. Tadi kita sudah bahas volume di pertemuan tadi. Kalau misalnya ngukur volume dengan cara eh, kalau mengukur volume dengan benda yang teratur, kita tadi pakai rumus, bener ya? Tadi kalau misalnya kubus nih, kubus berarti tinggal hitung aja sisi kali sisi kali sisi. Atau balok, ya misalnya ini kayak gini nih. Tadi kan saya sudah kasih tahu ya, tapi kita review lagi. Nah misalnya kayak gini, berarti tinggal panjang, panjang kali lebar gitu, kali tinggi. Dan yang lain ya, ada kerucut, ada tabung, ada bola, ya kayak gitu. Ada limas, ada prisma, itu gampang, tinggal ngitung pakai rumus. Pertanyaannya, kalau misalnya saya mau ngukur batu, batu ada bentuknya nggak? Kan nggak beraturan ya. Ada, Sir, kalau batu bata kan bentuknya balok, Sir, gitu ya. Tapi at least, maksudnya batu dalam hal yang lain, maksudnya kayak batu kerikil gitu, atau emas misalnya. Gimana cara ngukur volumenya? Nah, ternyata ada yang namanya ini, ya. Ini sorry pakai bahasa Inggris ya. Jadi, ini yang disebut dengan yang namanya gelas ukur. Ya, gelas ukur. Nah, gelas ukur ini fungsinya untuk apa sih, Pak? Untuk mengukur, yang jelas kalau gelas ukur dia untuk mengukur ya, mengukur volume. Yang pertama volume zat cair. Ya, ada gelas ukur. Sir, tapi di rumah saya ada gelas ukur, tapi gelas ukurnya yang nggak kayak gini, Sir. Nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di lab biasanya pakai ini. Mengukur volume zat cair, sama yang kedua mengukur volume zat padat yang tidak beraturan. Ya. Contohnya gini, kalau zat cair ya tinggal lihat aja nih. Misalnya saya mau ngukur volume si air ini nih. Kita bisa lihat dong dari sini, dari angkanya. Dan setiap gelas ukur pasti ada angkanya. Ya, entah ada skalanya misalnya kayak gini nih 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Atau misalnya 55. Atau kalau memang kecil satu-satu. Zat cair kita, Sir, gimana, Sir, kalau misalnya yang kayak nomor 8 nih, Sir? Berarti zat cairnya berapa tuh? Berapa nih? 20 mililiter. Gitu. Jadi kalau besok tinggal baca alat ukurnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Untuk mengukur zat cair deh. Jadi kalau zat cair itu, kalau ada gelas ukur ya tinggal masukkan aja gitu. Misalnya mau ngukur, saya di rumah ada gelas ukur tapi biasanya buat bikin minuman gitu. Kayak saya misalnya, saya di rumah ada gelas ukur khusus untuk mengukur yang pertama saya mengukur susu UHT. Saya misalnya kayak saya nih sekarang saya jualan Thai tea nih, saya mau tahu dong ukuran susu UHT yang saya mau pakai berapa mili gitu. Nah, itu dari situ. Dari yang namanya gelas ukur. Terus air panasnya berapa mililiter? Nah, itu dari gelas ukur juga gitu. Nah, biasanya yang akan ditanyakan adalah zat padat yang tidak beraturan ini. Contohnya kayak batu ya. Ini batu ya. Batu kecil ya, jadi kerikil kayak gitu. Gimana cara ngukurnya? Yang pertama, kalian isi dulu ya, isi gelas ukur dengan air. Ya, volume tertentu. Misalnya kayak gini nih. Berarti misalnya 20 mililiter kayak gitu. Itu yang pertama kita harus lakukan. Yang kedua adalah masukkan batunya,
Masukkan benda yang diukur. Benda yang diukur. Ya. Lalu lihat volume akhir. Maksudnya gimana, Sar? Maksudnya kayak gini nih. Nah, ini kan tadinya 20. Setelah batunya masuk, dia jadi berapa? Kalau dilihat dari sini. Berapa? 50. 50 ya. 50 mililiter. Kayak gitu. Cukup, Sir? Belum. Berarti untuk cari volume batu, ya, sama dengan volume akhir dikurang volume awal. Nah, kalau dikurang jadi berapa nih? 50 dikurang 20. Hasilnya adalah 30 mililiter. Jadi volume batunya adalah 30 mililiter. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Biasanya yang ditanya ini ya, zat padat yang tidak beraturan. Sir, kalau gelas ukurnya kecil terus saya mengukur batu kali gimana, Sir? Ya nggak bisa. Rusak yang ada gelas ukurnya. Percaya deh. Ya, misalnya nih, kamu gelas ukurnya kecil nih, segini nih. Diukur batu kali atau batu kali ya, yang biasa buat pondasi rumah. Ya, pondasi yang biasa buat pondasi rumah itu namanya batu kali. Tuh, batu yang gede-gede itu. Terus saya mengukur volume batunya dengan batu kali dengan gelas ukur, Sir. Percayalah itu akan rusak. Bahkan nggak muat masuk. Ini hanya untuk benda padat yang tidak beraturan dan kecil. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, namanya gelas ukur ya. Terus tadi ya untuk mengukur volume zat zat cair dan juga zat padat yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan ya tinggal pakai rumus saja. Ya kayak tadi, balok, kubus dan yang lain dan teman-temannya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini kira-kira berapa sih? Bawah deh ya. Nah, ini kira-kira berapa nih? Volume si batunya berapa nih? Volume awalnya berapa? 150. 150 mililiter. Volume akhirnya 200. dapat dari mana? Dari sini ya, kelihatan. Itu 200 mililiter. Maka volume batunya berapa? 200 kurang 150. Ya, 200 mililiter dikurang 150 mililiter. Hasilnya 50 mililiter. Itu untuk yang eh, gelas ukur. Hampir sama semuanya. Jadi tentukan volume awal, volume akhir, dan volume batunya jadi tinggal dikurang. Kalau nggak salah di PPT juga sudah saya share juga yang gelas ukur ini. Oke, selanjutnya ada kalau kita kemarin berbicara mengenai jenis-jenis satuan, ya buat untuk jenis-jenis satuan, ya kalau kemarin kan kita taunya jenis-jenis satuan itu kayak sentimeter, meter, ya, terus ada jam, sorry ada second gitu ya, ada yang lain-lain ya, ada kilogram, ya, ada gram. Nah, ternyata jenis-jenis satuan itu ada dua juga. Yang pertama adalah satuan baku, dan yang kedua tidak baku. Kalau yang baku maksudnya gimana, Sir?
Baku itu dia bersifat internasional. Bersifat internasional. Maksudnya internasional gimana, Sab? Dia diberlakukan di berbagai negara sama. Gitu. Contohnya gini, kalau saya punya panjang apa nih? Misalnya nih panjang sepatu deh ya. Misalnya ini berapa? Anggap misalnya 30 cm gitu panjang boxnya. 30 cm di sini sama sentimeter di rumah kalian sama nggak? Sama. Kalau misalnya Cynthia sekarang lagi ada di negara Inggris nih, PJJ tapi lagi di negara Inggris misalnya gitu ya. Nggak bisa ke Indonesia. Kira-kira kalau saya bilang 30 cm di Cynthia sama nggak sih? Walaupun Cynthia ada di Inggris nih. Gitu. Sama kan? Begitu juga kalau misalnya Farenza lagi ada di negara Brazil. 30 cm sama juga. Itu nggak ada 30 cm di sini, 30 cm di negara Brazil beda. Sama semua. Dan yang kedua, dia tetap. Maksudnya tetap dia nggak berubah ya. 1 meter di sini, 1 meter di sana, 1 meter di negara A, negara B, negara C, sama. Dan yang ketiga, mudah ditiru. Ya, kalau tidak mudah ditiru, saya yakin yang punya penggaris cuma satu. Tapi nyatanya kita semua punya penggaris. Kalau saya tidak punya karena belum beli. Itu ya, itu lain cerita ya. Lain cerita. Mudah ditiru. Jadi kalau mau bikin penggaris, misalnya Cynthia nanti pengen punya perusahaan penggaris gitu. Ya sudah, tinggal bikin kan, tinggal ikutin yang ada, tinggal mereknya apa gitu. Atau misalnya Gloria mau bikin termometer kayak gitu. Ya udah tinggal ngikutin Celsius gitu kan. Oh, ternyata skalanya segini nih gitu. Nah, yang sekarang adalah yang tidak baku. Yang tidak baku, yang tidak diakui secara internasional. Tidak diakui secara internasional. Kok bisa secara tidak diakui secara internasional? Oke, sekarang saya kasih contoh. Yang pertama ada yang namanya jengkal. Oke, saya kasih studi kasus. Jengkalnya saya sama jengkalnya siapa di sini ya? Saya ambil contoh nih. Sama jengkalnya Gary sama nggak ukurannya? Enggak, beda. Beda. Oke. Terus tiba-tiba Sailin mau bikin baju. Dia misalnya punya usaha bikin baju gitu. Dia butuh kain. Ya, misalnya modalnya 50.000 deh Sailin. Ya, nah, kalau diukur pakai jengkal, kira-kira Sailin mau beli di tempat Gary atau di tempat saya? Misalnya harga satu jengkalnya 5.000 deh. Kira-kira Sailin mau beli di tempat saya atau di tempat Gary? Tempat Bapak. Kenapa? Karena lebih gede. Yes. Dan apa yang akan dilakukan Gary kepada saya? Kalau misalnya ini tetanggaan nih, sebelahan nih, tokonya sama. Gary akan ngapain? Komplain. Ya komplain lah ya, minimal marah-marah gitu. Maksimal mungkin tiba-tiba besok tokonya raib gitu kan. Udah nggak ada, tinggal nama gitu kan. Pasti begitu. Kenapa? Karena kan akan ribut ya. Orang sama-sama jengkal kok, tapi jengkal saya lebih panjang gitu kan. Gitu. Jadi makanya nggak diakuin. Ini akan terjadi keributan. Makanya nggak diakuin nih. Bayangkan kalau misalnya mengukur panjang pakai jengkal. Yang satu kayaknya nih nggak nyampe 1 jengkal saya nih pensil gitu. Tapi ternyata Melisa bilang, udah 1 jengkal kok Pak gitu. Nah, jadi akan berbeda. Terus yang kedua, ada yang namanya langkah. Nah, ini biasanya anak-anak laki-laki nih. Siapa yang pernah main bola, tapi gawangnya pakai sendal atau pakai batu deh? Ada? Pernah nggak? Atau saya doang, itu kayaknya pengalaman saya, Pak. Ya, pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah ngeliat. Oke, sekarang kita kasih studi kasus. Misalnya saya berlawanan dengan
restu misal ya. Terus kita punya ini dong, maksudnya kayak ukuran gitu kan. Restu, kita mau ini nih sparring bola. Kira-kira ukuran gawangnya berapa langkah? Restu bilang 3 langkah aja Pak. Oke, deal 3 langkah. Nah, masalahnya adalah 3 langkah saya dan 3 langkah Restu beda kan? Beda. Beda. Oke. Pertanyaannya, gawang mana yang lebih sering dibobol? Gawangnya saya atau gawangnya Restu? Restu. Gawang Bapak Kenapa gawang saya? lebih lebar. Ya, karena lebih lebar. Padahal saya sudah 3 langkah. Mungkin kalau saya ke gawangnya Restu, saya akan bilang, Restu ini tidak 3 langkah. Ini baru 2 langkah saya loh. Gitu. Yang ada bukan main bola. Yang ada baku hantam nanti. Bener kan? Ya, kita tinggal, ya maksudnya kayak itu hal-hal yang akan jadi keributan kayak gitu. Maka ini tidak diakui secara internasional. Bayangkan aja kalau Ronaldo Messi mainnya pakai langkah gimana tuh? Iya, gawangnya Ronaldo akan kebobolan karena Ronaldo punya langkah lebih panjang. Terus yang ketiga ada depa. Depa ini sebenarnya kita sering pakai ketika olahraga. Sebelum si virus COVID ini menyerang, kita biasanya olahraga kan. Terus kalau di SD pernah nggak disuruh rentangkan tangan ke kanan dan ke kiri? Pernah. Ya, itu depa. Begini nih. Gini. Nah, tapi bukan kayak Titanic ya. Begini terus tiba-tiba every night in my dream gitu kan. Cocok deh. Enggak ya. Tapi ini begitu ya. Begini nih kalau depa tuh begini. Pasti langkah pasti beda dong. Tinggal kayak misalnya guru olahraga tinggal bilang yang belakang mengikuti yang depan gitu ya. Coba bayangkan kalau semuanya pakai depa. Steve misalnya di depannya si Gloria gitu ya. Kata Gloria, Steve kamu kurang ke kiri gitu kan. Kata Steve, kita udah pas kok gitu. Nanti terjadi yang ada bukan olahraga nih, hanya masalah depa doang gitu kan. Hanya masalah ukuran tempat untuk pemanasan. Yang keempat ada tali. Nah, kalau tali ini biasanya untuk ukuran ya. Ukuran ngukur panjang nih. Biasanya untuk anak-anak alam nih biasanya pakai tali nih, ngukurnya. Walaupun saya bukan anak pencinta alam yang suka jalan-jalan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang tidak baku ini nggak bakal dipakai nih. Ya. Kenapa kok Bapak bisa bilang begitu? Ya karena saya sudah pernah tuh yang pakai langkah, yang pakai jengkal, ribut yang ada. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu yang nomor 4 apa? Yang 4 itu tali, sebentar. Yang 4 itu tali ya. Aduh, nih saya sangat semangat sekali ya. Tali. Tali itu biasanya untuk mengukur yang biasa di apa namanya? Misalnya nih talinya Revan punya tali. Terus misalnya Steve juga punya tali gitu. Ukurannya beda-beda gitu. Misalnya Revan pakai tali tambang, Steve pakai tali rapia yang mungkin yang satu segini, yang satu panjang gitu. Akan ribut kan, ini berapa tali nih gitu kan. Mungkin di Steve cuma ada 2, ternyata Revan 3 tali kok. Karena ukuran tali pasti beda-beda. Nggak diakuin deh secara internasional. Ada nggak? Ada. Orang kita pakai kok biasanya. Mungkin secara nggak sadar ya. Nah, kalau baku yang bersikap internasional, ada 2 nih. Ada sistem MKS ya, bukan SKS. Kalau SKS itu sistem kebut semalam. Ya, besoknya ulangan, terus kita sistem kebut semalam nih baru belajar gitu kan. MKS itu apa sih? Ada meter, M itu meter, K itu kilogram, S itu second. Nah, ini yang merupakan satuan internasional. Meter itu panjang,
kilogram itu massa, second itu waktu. Sama ada CGS. CGS itu apa sih, Pak? Merek gimana itu, Pak, CGS? Bukan ya? Ya, CGS itu adalah sentimeter, G-nya itu gram, dan second. Jadi ada dua. Yang satu internasional, yang satu dia bukan satu internasional memang. Ya ada. Dan tetap diakui secara internasional. Ya. Kalau misalnya di sini kita ngirim paket nih, paketnya 500 gram gitu misal. Ya kalau kita ke negara manapun 500 gram itu sama. Ya. Nggak mungkin kita ngirim dari Indonesia 500 gram, terus misalnya kita mau kirim ke negara Prancis, berubah jadi 1 kilo. Kan nggak mungkin kan? Gitu. Jadi tetap sama 500 gram. Waktu juga sama, second ya tetap. Di negara manapun 1 meter ya 100 cm kan. Walaupun mereka punya ada lagi kayak kaki gitu ya. Ada juga kayak inci, ada mil. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak. Tidak ada. Oke. Ya, kalau mau catat deh. Tapi tetap saya screenshot dan tetap akan saya share sih. Nanti kalau di grup itu, kalau nanti misalnya saya dapat referensi video, misalnya dari Instagram atau dari manapun yang mengenai tentang pelajaran kita akan share. Kalian juga nggak apa-apa, misalnya, Sir, tadi saya di Instagram lihat ini nih, Sir, gitu. Menurut Sir gimana penjelasannya? Karena banyak banget konten kreator di TikTok, di Instagram, di YouTube. Banyak yang sudah bahas sains secara lebih seru. Gimana? Jadi jenis-jenis satuan ada dua. Yang pertama baku. Kalau baku itu dia tetap bersifat internasional dan mudah ditiru. Mudah ditiru ya. Jadi kalau mau bikin meteran, ya sama. Mau bikin raca, satuannya juga sama. Mau kilogram, mau gram, sama. Terus tetap mau dimanapun dia tetap sama dan mudah ditiru. Jadi kalau kita mau bikin penggaris 30 cm ya udah bikin. Kalau untuk tidak baku yang nggak diakui secara internasional tapi dia ada. Dan beberapa dari kita mungkin sering pakai. Ada jengkal tadi ya. Itu yang keempat tulisannya apa, Sarah? Yang mana? Ini. Iya. Yang keempat itu tali. Tali, ukuran tali. Nah, besok kita akan ketemu kayak kalian pernah dengar kata kalau sekarang sih lebih sering ya, kayak tera, kayak giga, kayak mega gitu. Saya yakin dan percaya kalian paham lah ya. Maksudnya kayak pernah dengar gitu. Gigabyte gitu ya. Emang ada gigameter gitu atau giga liter gitu misalnya ada nggak sih? Atau tera, kalau kita kan bisa terabyte, apalagi gigabyte, megabyte, kilobyte. Terus ada juga kalau mili biasanya mililiter, miligram gitu ya. Tapi ada lagi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Nah, kita besok bahas. Kita pernah dengar nggak sih mikroorganisme? Ya,
Nah, nanti di Miss Asrida di biologi ketemu tuh mikroorganisme itu maksudnya gimana sih gitu. Kecil ya, milimeter aja kita kecil kan. 1 mililiter tuh 1 milimeter tuh kayak gini nih. Ini ada angka 0, terus kalau di penggaris itu ada yang ini 1 gitu ya. Nah, ini 1 milimeter nih. 1 milimeter. Gitu. Itu aja udah kecil banget kan. Apalagi nanti kalau misalnya mikro gimana? Besok kita bahas. Oke. Tidak ada, kita siap dulu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya ada keluh kesah, silakan diucapkan jauh ini. Kita PH tanggal 24 ya, bentar. Saya 24. Ya, 24 hari Selasa dengan menggunakan Moodle, makanya saya tanya Moodle-nya sudah masuk atau belum. Karena saya sudah admit kalian. Di situ juga ada beberapa video pembelajaran yang dari tim penabur. Jadi kalian bisa belajar dari situ juga. Rekaman ini yang kelas ini juga bisa sebebasnya kalian. Dan kita juga nanti PH-nya kayaknya pakai menggunakan Moodle nih. Berharapnya sih semoga kita semua koneksinya tidak ada yang bermasalah. Oke, 1 menit kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Nomor urut 8, Sir. Nomor urut 8. 8. Siapa nih nomor 8 ya? Saya, Pak. Oke, Farenza. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan lagi untuk berkumpul bersama melalui Zoom ini dan belajar. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat menangkap dan memahami semua yang telah diajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Stay healthy semuanya dan God bless you. See you tomorrow. Makasih, Pak. Thank you, sir. Pak. Terima kasih. Thank you. Makasih, Pak. Thank you, sir.